Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyuni, NIM 180750055. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah terapeutik diet dengan materi yaitu diet untuk penyakit asma. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini ialah yang pertama yaitu pengertian penyakit asma, yang kedua faktor pemicu asma, yang ketiga penyebab dan gejala asma, keempat diet dan asma, kelima nutrisi yang mempengaruhi penyakit asma, enam bagaimana cara diet penyakit asma, ketujuh makanan yang baik untuk penderita asma, dan yang terakhir yaitu makanan yang harus dihindari bagi penderita asma. Baiklah, masuk kita ke topik yang pertama yaitu pengertian penyakit asma. Asma berasal dari bahasa Yunani yang berarti terengah-engah dan serangan pendek. Asma sekarang hanya ditunjukkan untuk keadaan mengenai respon abnormal saluran nafas terhadap berbagai rangsangan mengenai penyempitan jalan nafas yang meluas. Definisi asma telah ditetapkan pada pertemuan unit kerja UKK di Solo tahun 2001 dan disempurnakan pada Pedoman Nasional Asma Anak atau PNAA tahun 2004, yaitu mengi berulang dengan batuk persisten atau tidak dengan karakteristik timbul secara episodik. Cenderung pada malam atau dini hari, non-turnal, musiman setelah aktivitas fisik, serta terdapat riwayat asma atau atopi lain pada pasien atau keluarganya. Penyakit asma itu merupakan penyakit obstruksi saluran pernapasan akibat penyempitan saluran napas yang sifatnya reversibel atau penyempitan dapat hilang dengan sendirinya, yang ditandai oleh episode obstruksi pernapasan di antara dua interval asimptomatik. Namun, ada kalanya sifat reversibel atau penyempitan baru akan hilang setelah mendapatkan pengobatan. Penyumbatan saluran napas yang menimbulkan manifestasi klinis asma adalah akibat terjadinya bronkokonstriksi, pembekakan mukosa, bronkus, dan hiperseksi lendir karena hiperreaktif saluran pernapasan terhadap beberapa stimulus. Selanjutnya itu faktor pemicu asma. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan pemicu asma. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan sekitar bisa menjadi salah satu faktor penyebab asma, karena di dalam lingkungan ada polutan yang bisa menyebabkan saluran pernapasan kita terganggu karena penyempitan dan sesak napas. Beberapa hal dari lingkungan yang bisa menjadi penyebab asma adalah alergi terhadap debu, serbuk bunga, tunga, bulu hewan, polusi udara, kondisi ruang yang lembab dan berjamur, ataupun asap kimia, serta asap rokok. Yang kedua yaitu aktivitas fisik yang berlebihan. Aktivitas fisik seperti olahraga yang berlebihan bisa juga menjadi penyebab asma. Karena di dalam lingkungan ada polutan. Bagaimana? Karena meskipun olahraga sangat disarankan untuk dilakukan dan baik bagi kesehatan, tapi jika kita melakukannya secara berlebihan, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan, yaitu salah satunya yaitu pemicu kambuhnya penyakit asma tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor pemicu asma tersebut ialah stres dan emosi. Stres bukan hanya pada psikis, tetapi juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Salah satunya adalah bisa menjadi faktor penyebab asma. Emosi berlebihan, faktor lain yang dapat menyebabkan penyakit itu ialah emosi berlebihan. Seperti marah yang berlebihan, tertawa terbahak-bahak, kesedihan yang berlarut,
tidak hanya mempengaruhi psikis seseorang, namun juga dapat menjadi penyebab asma tersebut. Selanjutnya itu pengaruh obat-obatan. Faktor penyebab asma lainnya adalah yaitu pengaruh dari obat-obatan tertentu yang bisa menjadi penyebab asma seperti obat penghambat beta yang biasanya diberikan pada pengidap hipertensi atau gangguan jantung. Obat pereda nyeri, antiinflamasi, non-steroid misalnya aspirin, naproxen, dan ibuprofen. Selanjutnya itu makanan dan minuman yang mengandung sulfit. Makanan atau minuman yang mengandung sulfit atau bahan pengawet seperti selai, makanan olahan, makanan siap saji, makanan seperti udang, minuman kemasan, ataupun sari buah, wine, dan minuman alkohol. Yang terakhir yaitu penyakit reflux gastroesophageal atau GERD. Penyakit GERD atau penyakit yang disebabkan asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga bisa menyebabkan iritasi saluran cerna bagian atas. Selanjutnya yaitu penyebab dan gejala asma. Penyebab asma. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Adapun gejala asma. Tanda dan gejala asma yang muncul yaitu hipoventilasi, dyspnea, wheezing, pusing-pusing, sakit kepala, nausea, peningkatan nafas pendek, kecemasan, diaphoresis, dan kelelahan. Hiperventilasi adalah salah satu gejala awal dari asma. Kemudian sesak napas parah dengan ekspirasi memanjang disertai wheezing atau di apex dan hilus. Gejala utama yang sering muncul adalah dyspnea, batuk, dan mengi. Mengi sering dianggap sebagai salah satu gejala yang harus ada bila serangan asma muncul. Selanjutnya itu diet dan asma. Diet dan asma, medical progress, asma secara klinis didefinisikan sebagai suatu wheezing episodic dan atau disertai batuk. Nutrisi dapat mempengaruhi gejala maupun fungsi paru pada penderita asma dan di bawah ini akan dibahas nutrisi yang dapat mempengaruhi penyakit asma. Adapun nutrisi yang dapat mempengaruhi penyakit asma yaitu yang pertama yaitu vitamin C. Pada orang dengan diet rendah, vitamin C dapat memperbaiki gejala asma dan mengurangi penurunan fungsi paru. Pada pasien asma, dilaporkan kadar asam askorbat dalam rendah dibandingkan kontrol orang sehat, tetapi tidak dijumpai perbedaan bermakna berdasarkan derajat penyakit dengan kadar asam askorbat tersebut. Pada orang dengan diet rendah, vitamin C dapat memperbaiki gejala asma dan mengurangi penurunan fungsi paru. Pada pasien asma, setiap tahun terjadi penurunan fungsi paru lebih besar dibandingkan orang normal. Pada pemberian zat yang bermakna metakolin atau histamin akan berkurang melalui uji provokasi terhadap pasien. Vitamin C berfungsi sebagai antioksida yang dapat mencegah stres oksidatif dan mencegah pengelepasan histamin oleh sel lemas. Pemberian vitamin C jangka panjang dapat menurunkan gejala asma. Selanjutnya itu asam lemak. Asam lemak yang sering dihubungkan dengan gejala asma adalah asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Asam lemak dapat mempengaruhi timbulnya gejala asma. Asam lemak yang sering dihubungkan dengan gejala asma adalah asam omega 3 dan 6 tadi. Asam omega 6 yaitu asam linoleik dikatakan mempunyai hubungan dengan gejala asam, rinitis, dan penyakit alergi.
Orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan mengandung banyak asam omega 6 terdapat peningkatan prevalensi asma. Sedangkan daerah yang penduduknya banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam omega 3 didapatkan angka prevalensi yang rendah. Asam omega 3 diduga dapat menurunkan sensitasi terhadap alergi. Selanjutnya yaitu sodium. Jadi pada pasien asma, terutama pada saat serangan, dianjurkan untuk pemberian makanan dengan rendah garam. Sodium dikatakan akan meningkatkan hiperreaktivitas bronkus atau meningkatkan respons saluran napas terhadap alergen. Selain itu, sodium juga dapat menimbulkan kontraksi otot polos, termasuk otot pada saluran napas. Pasien asma yang diberikan diet dengan 80 mol sodium per hari selama 2 minggu terjadi penurunan. Selanjutnya yaitu asam lemak. Selanjutnya yang terakhir yaitu magnesium. Magnesium dapat merelaksasi otot polos atau bekerja kebalikan dari sodium. Pada defisiensi sodium akan meningkatkan gejala asma. Pemberian magnesium yang dianjurkan pada pasien asma adalah 400 mg per hari, dapat memberikan efek yang baik. Penyakit asma itu sebenarnya dapat dikendalikan dengan cara menghindari hal-hal yang menimbulkan alergi. Selain itu, pengaturan pola makan juga bisa membantu mencegah serangan asma. Dr. Sep Brookton, seorang ahli asma anak-anak di Universitas Wyoming di Amerika Serikat, memfokuskan penelitiannya pada asupan makanan penderita asma. Selain Dr. Brookton, penelitian-penelitian serupa juga dilakukan di Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. Dr. Anthony Seaton dari Aberdeen University Medical School mengungkapkan bahwa kombinasi faktor-faktor diet mampu melindungi dan mencegah peningkatan penyakit asma pada anak-anak. Hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 100 mg magnesium memiliki saluran napas dan paru-paru yang lebih baik. Minyak ikan yang kaya akan omega 3 juga dipercaya untuk menyembuhkan penyakit asma. Anak-anak masa pertumbuhan membutuhkan lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6. Omega 6 terdapat dalam jagung, bunga matahari, minyak safflower, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, bagaimana cara diet penyakit asma? Asma tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dengan menghindari pencetus mengkonsumsi obat-obat pengendali asma. Olahraga yang ringan dapat membantu meningkatkan stamina, contohnya renang dan yoga. Namun pada beberapa orang, terlalu lelah dapat juga mencetuskan serangan asma, sehingga olahraga yang telah berat tidak dianjurkan. Hal ini sangat bergantung pada derajat asma. Sebaiknya mengkonsultasikan hal ini kepada spesialis gizi untuk mengatur pola diet dan olahraga untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal tanpa terganggu dengan asma. Selanjutnya itu, untuk diet, yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah kalori dalam sehari. Tetap usahakan makan 3 kali sehari, hanya saja porsinya yang diatur sesuai dengan kebutuhan kalori. Setiap kali makan ada unsur karbohidrat seperti roti, gandum, kentang, lalu hindari makanan gorengan. Minuman dan makanan yang terlalu manis. Selanjutnya garam, konsumsi banyak air putih, perbanyak lauk dengan ikan, perbanyak sayur dan buah, dan hindari makanan kaleng atau fast food seperti sosis, kentang goreng, nugget.
Lalu hindari jajanan yang manis. Bila lapar, dapat pilih snack berupa buah atau sayur yang manis. Cobalah agar makan pagi selalu disertai oleh buah yang manis. Untuk malam hari, hindari makanan yang terlalu besar porsinya. Kurangi konsumsi makanan manis dan berlemak. Untuk penggunaan gula, menggunakan gula diet yang sudah banyak beredar di pasaran dan kurangi konsumsi makanan manis yang tepat. Dan kurangi juga makanan yang berlemak. Sedangkan untuk jus, buah dapat dicampur. Saat ini sudah banyak pencampuran jus buah dapat dibuat menjadi contohnya smoothies. Menurunkan berat badan membutuhkan waktu, kesabaran, dan kedisiplinan. Namun, jika melakukannya dengan sepenuh hati dan tepat, maka akan membuahkan hasil seperti apa yang kita impikan. Apabila susah melakukan diet secara sendiri, kita dapat membantu dokter spesialis gizi untuk mengatur kebutuhan nutrisi kita, dan juga bantuan dokter spesialis kedokteran olahraga untuk membantu menentukan resep olahraga kita. Nah, itu dia bagaimana cara diet untuk penyakit asma. Selanjutnya yaitu makanan yang baik untuk penderita asma. Adapun makanan yang baik untuk penderita asma, yang pertama salah satunya ialah asam lemak omega 3. Lemak tidak selalu buruk untuk tubuh kita. Asalkan kita cermat memilih jenis makanannya, lemak justru dapat memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Namun, menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Alergologi Internasional, lemak yang berasal dari tumbuhan dan asam lemak omega 3 dapat mengurangi peradangan yang berasal dari tumbuhan. Yang asam lemak omega 3 dapat mengurangi peradangan yang terjadi pada saluran napas penderita asma. Dengan begitu, risiko kekambuhan gejala asma dapat diminimalisir. Hal ini pun didukung oleh penelitian lain yang dimuat oleh dalam Diecese Journal. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kandungan asam lemak omega 3 juga baik untuk kesehatan paru penderita asma. Untuk makanan penderita asma, kita juga mendapatkan lemak sehat dari minyak zaitun, biji cina, biji rami, dan walnut. Sementara lemak sehat yang berasal dari hewan dapat ditemukan pada ikan seperti ikan salmon, ikan tuna, dan ikan sarden. Selanjutnya, salah satu makanan baik untuk penderita asma yaitu apel, buah apel. Sudah banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa buah apel dapat mencegah berbagai risiko penyakit. Bukti yang terbaru, apel bahkan diketahui dapat membantu meningkatkan fungsi paru dan mengendalikan gejala asma. Studi oleh para peneliti di Inggris mengungkapkan, penderita asma yang makan apel setiap hari berisiko lebih rendah mengalami serangan asma ketimbang yang tidak makan apel sama sekali. Selain enak untuk dimakan, kita dapat juga mengolah apel seperti jus ataupun smoothie. Selanjutnya yaitu wortel. Makanan yang terbuat dari wortel punya manfaat lain untuk penderita asma. Studi menunjukkan bahwa bela karoten dalam wortel dapat mengurangi serangan asma yang dipicu oleh serangan setelah diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Di samping itu, kandungan vitamin C dalam wortel yang berlimpah juga dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Hal ini memungkinkan tubuh terhindar dari berbagai infeksi, misalnya flu dan pilek, yang dapat memicu serangan asma apabila gejala yang alami termasuk cukup parah. Namun, kita dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi wortel. Bagi beberapa orang, wortel mungkin justru dapat menyebabkan alergi yang memicu gejala asma. Maka dari itu, sebelum mengkonsumsi wortel, pastikan kita tidak punya riwayat alergi terhadap wortel. Selanjutnya yaitu
Bayam. Sayuran hijau seperti bayam ternyata juga masuk dalam daftar makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita asma. Kandungan folat atau vitamin B9 dalam bayam dapat membantu mengendalikan asma. Studi yang diterbitkan dalam Annals of American Thoracic Society juga menemukan hal yang serupa. Para peneliti dalam studi tersebut melaporkan bahwa anak-anak kurang asupan folat dan vitamin D 8 kali lebih besar berpotensi mengalami serangan asma. Hasil itu dibandingkan dengan anak yang asupan kedua nutrisi tersebut cukup. Selanjutnya itu pisang. Selain batuk terus-menerus, asma juga seringnya disertai dengan gejala mengi. Mengi adalah suara seperti siulan lirih atau bunyi ngik-ngik. Anda mengembuskan atau menghirup napas. Bunyi ini terjadi karena udara dipaksa keluar melalui pernapasan yang tersumbat atau penyempitan. Guna mencegah mengi karena asma, Anda atau kita dapat mengkonsumsi buah pisang. Survei yang diterbitkan dalam European Respiratory Journal menemukan bahwa pisang dapat mengurangi mengi pada anak-anak dengan asma. Manfaat ini didapat berkat kandungan antioksidannya. Pisang kaya akan kandungan asam fenolik yang larut dalam air. Bahkan kandungan asam fenolik pisang lebih tinggi daripada buah-buahan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jahe. Sebenarnya, para ahli belum tahu persis bagaimana cara kerja jahe membantu meredakan gejala asma. Namun, mereka berpendapat bahwa rempah satu ini dapat membantu mengurangi respon alergi dengan menurunkan kadar Ig dalam tubuh. Ig atau immunoglobulin merupakan jenis antibodi yang terdapat di dalam tubuh. Antibodi ini dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh melindungi tubuh dari serangan bakteri, virus, dan alergen. Jika tubuh mengalami reaksi alergi, kadar Ig dalam darah akan meningkat. Selanjutnya yaitu makanan yang harus dihindari. Adapun makanan yang harus dihindari bagi penderita asma yaitu yang pertama yaitu makanan yang mengandung sulfit. Sulfit adalah bahan kimia yang banyak ditemukan dalam makanan dan minuman. Bahan kimia ini sering digunakan sebagai bahan pengawet. Meskipun begitu, sejumlah produk makanan fermentasi tertentu juga menciptakan reaksi kimia yang mengaktifkan sulfit secara alami. Pengawet ini bisa memicu serangan asma karena reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Sulfit akan melepaskan gas sulfur yang akan membuat saluran pernapasan penyempitan dan iritasi. Inilah yang muncul sesak napas dan serangan asma. Berikut adalah jenis makanan dan minuman yang tinggi sulfit yang sebaiknya tidak dikonsumsi pengidap asma. Seperti buah-buahan kering termasuk kismis, jus lemon dalam kemasan, jus anggur dalam kemasan, wine, dan molase atau gula atau tetes tebu. Selanjutnya itu makanan yang mengandung gas. Makanan yang mengandung gas dapat memberikan tekanan pada diafragma tanpa disadari. Hal tersebut dapat menyebabkan sesak dada dan memicu gejala asma lainnya. Apalagi bila sebelumnya juga punya riwayat penyakit asam lambung tinggi. Adapun contoh makanan dan minuman yang mengandung gas dan sebaiknya dihindari oleh penderita asma ialah minuman berkarbonasi, minuman manis dalam kemasan, permen karet, gorengan, sayuran seperti kubis dan kol, kacang polong, bawang putih. Selanjutnya itu makanan cepat saji. Pengawet kimia, perasa, dan pewarna sering ditemukan dalam makanan olahan dan makanan cepat saji. Beberapa orang yang paling sering menyebabkan reaksi alergi meliputi yaitu produk susu, seafood, gandum, telur, kacang, itu dia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.